Kalian percaya nggak kalau semua sign atau semua zodiak, terutama rising sign, apapun rising sign kamu, itu punya misi jiwanya masing-masing. Semua orang punya blueprint atau DNA-nya masing-masing, yang kita bisa lihat dari birth chart-nya atau tabel kelahiran, bagian kelahirannya dia. Sama seperti DNA tiap orang yang berbeda-beda, birth chart tiap orang juga pasti berbeda-beda. Rising sign kamu apa? Atau ascendant sign kamu apa? Komen dong di bawah ini. Karena dalam series kali ini kita akan belajar banyak, kita akan belajar bersama-sama tentang apa misi jiwa kamu sesuai data dari rising sign kamu, termasuk apa kelemahan dan kekuatan kamu. Kalau misalnya kalian adalah penonton baru, jangan lupa untuk subscribe supaya kamu gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari Illusion Priestess. Follow aku juga dong di akun sosial media aku yang lain, seperti Instagram, TikTok, dan di Twitter, yang akan aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini. Oke, let's get started. Ayo kita mulai. Kali ini kita akan belajar tentang anak-anak Libra Rising itu sering dikenal dengan kepribadian yang menawan, ramah, penuh balance atau keseimbangan. Libra placement sih, Libra Sun, Moon, tapi terutama Rising Sign. Dan kalian itu cenderung memiliki aura yang harmonis, tenang. Jadi kalian itu notabene approachable atau mudah buat didekati. Karena mereka adalah individu, kalian adalah individu yang terlahir dengan keinginan kuat untuk bisa menjaga kedamaian dan menghindari konflik dalam hubungan sosial. Karisma alami yang kalian miliki itu bisa membuat orang lain merasa nyaman di sekitar kamu, dan kamu juga memiliki bakat atau talenta untuk menjadi mediasi atau penengah dalam situasi-situasi yang sulit. Misi jiwa bagi kalian adalah belajar untuk bisa menciptakan keseimbangan sejati dalam hidupmu, baik dalam hubungan atau relasi dengan orang lain, maupun dalam hubungan atau relasi dengan dirimu sendiri. Kalian perlu belajar kalau keseimbangan dan balance itu bukan berarti kamu jadi kabur-kaburan atau avoidant dan terus-terusan menghindari konflik. Tapi lebih ke kamu perlu belajar untuk bisa menemukan titik balance atau titik harmoni yang lebih mendalam, yang bisa terjadi ketika kamu menghargai perbedaan pendapat, menghargai perdebatan. It's okay to have conflicts gitu loh. It's okay to have arguments in life. Dan kalian itu akan perlu belajar banyak tentang pentingnya menjadi asertif dalam mengekspresikan diri. Dan pentingnya berani membuat keputusan tanpa kamu merasa bersalah ketika kamu membuat keputusan atau merasa takut mengecewakan orang lain. Anak-anak Libra Rising itu juga memiliki misi jiwa. Kamu perlu belajar tentang bagaimana cara membawa keindahan, harmoni, cinta ke dunia. In your personal life atau dalam kehidupan pribadi kamu, kalian akan belajar banyak tentang gimana cara menciptakan hubungan atau relationship dan koneksi yang setara dan sehat, di mana kamu dan orang-orang sekitar kamu merasa dihargai, merasa dipahami. Dan dalam skala besar, kalian itu mungkin punya ketertarikan untuk bekerja dalam bidang-bidang profesi atau pekerjaan yang ada kaitan dengan estetik, seni, beauty, atau law, mediasi, atau pekerjaan dan profesi yang memungkinkan kamu untuk menjadi sosok yang mendamaikan konflik atau menyatukan orang-orang yang mungkin berasal dari latar belakang pandangan atau perspektif yang berbeda dari kamu. Karena misi jiwa kamu juga mencakup menjalani perjalanan atau journey agar kamu bisa menemukan keseimbangan atau balance antara memberi dan menerima. Kalian perlu belajar bahwa kalau kamu memaksakan diri untuk giving too much atau memberi terlalu banyak tanpa kamu kasih ruang buat dirimu menerima, itu ujungnya malah detrimental buat kamu, malah destruktif buat kamu, malah menciptakan ketidakseimbangan dalam hidup kamu yang ujungnya merugikan dirimu sendiri, of course. Dan kalian perlu belajar tentang pentingnya menciptakan healthy boundaries atau batasan sehat. Dan juga jangan sampai kamu kehilangan dirimu sendiri
hanya karena kamu mau memuaskan orang lain atau people pleasing. Kelemahan anak-anak Libra Rising, Libra Sun, dan Libra Moon adalah kalian itu charming atau penuh pesona dan pasti akan selalu berusaha untuk menciptakan balance atau keseimbangan. Tapi kalian bisa mudah banget dianggap plan atau indecisive. Sulit buat keputusan. Kecenderungan kalian untuk bisa melihat segala situasi dari berbagai sisi itu bisa malah eksesif atau berlebihan. Dan itu bisa buat kamu terjebak dalam kebingungan dan keraguan yang berkelanjutan. Ini bisa buat kamu takut untuk membuat pilihan yang salah atau takut buat mengecewakan orang lain. Jadi, seringnya you compromise a lot. Kalian terlalu banyak berkompromi atau bahkan stalling, atau maksudku menunda-nunda waktu. Dan ini bisa buat kamu tuh seperti yang bilang tadi plan atau malah jatuhnya parahnya codependency atau ketergantungan sama orang lain. Anak-anak Libra placements terutama Libra Rising, Libra Sun, dan Libra Moon, kamu tuh sering banget mungkin malah cenderung mengorbankan kebahagiaan atau kebutuhan dan kepentingan kamu pribadi. Mungkin kamu terlalu banyak menghindari konflik atau avoidant sampai kamu gak bisa mengekspresikan apa yang kamu rasakan atau apa yang kamu rasa benar. Ujungnya malah bikin kamu frustrasi sendirian dalam jangka panjang. Just like what I've told you guys earlier, sama seperti apa yang sudah aku bilang di awal, kalian tuh perlu belajar untuk bisa memahami kalau kadang konflik atau gesekan atau argumentasi itu perlu kok. Supaya semua pihak yang terlibat nih, kamu atau orang lain yang berkonflik sama kamu, bisa mencapai titik resolusi yang terbaik. Bisa mencapai solusi yang terbaik. Dan kelebihan kamu atau kelebihan utama kamu adalah you are able to see everything from many perspectives. Kamu bisa melihat segala sesuatu dari berbagai sudut pandang, dari berbagai perspektif. Dan kalian tuh biasanya sangat-sangat berhati-hati dalam buat keputusan, nggak terburu-buru atau nggak tergesa-gesa. Tapi jatuhnya tadi lamban, bisa dianggap lamban juga. Tapi di sisi yang bersamaan, biasanya anak Libra placement, Libra Rising, Libra Sun, Libra Moon itu dianggap bijaksana dan punya kemampuan memang untuk menjadi pendengar serta mediator atau perantara yang baik. Kalian itu cenderung sangat rasional dalam problem solving atau dalam menentukan solusi atau masalah hidup. Tapi sangat peka juga atau sensitif dengan orang lain. You guys could actually be stylish actually. Kamu bisa sangat stylish atau punya bakat, punya mata pandangan yang bagus, cara pandang yang bagus, dan selera yang bagus dalam hal-hal terkait estetika. Misalnya seni atau fashion, desain, art, bahkan arsitektur. Your personal styling itu mungkin bisa dipuji. Cara kamu berdandan, cara kamu berpakaian mungkin bisa dipuji. Dan kamu akan selalu memperjuangkan adanya balance atau adanya keseimbangan dalam bagaimana cara kamu merepresentasikan diri dan juga bagaimana cara kamu dealing atau menghadapi masalah-masalah di dunia, di hidupmu. Kebetulan aku punya banyak teman-teman yang punya placements Libra Rising. You guys are stylish in your own way sih biasanya. Biasanya kalian tuh emang stylish dan pembawaannya tuh tenang, balance, collected, lembut. Tapi placement lain pengaruhi ya, misalnya kayak sun sign kamu, terus Mercury sign kamu, moon sign kamu, dan lain sebagainya. Tapi anak-anak Libra Rising itu punya vibes yang bisa menunjukkan atau memancarkan you guys are charming. Oke, aku rasa ini semua yang bisa aku sampaikan dan bisa aku bagikan buat kalian kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka jangan lupa untuk like ya. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye bye. God bless. I love you guys so much.